Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada pembawa risalah agama masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ina Zahra Idris dengan NIM 230903501021 dari kelas Manajemen B. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait salah satu materi dalam mata kuliah akuntansi manajemen, yakni pengambilan keputusan taktis. Definisi pengambilan keputusan taktis adalah memilih beberapa alternatif untuk jangka pendek yang akan berdampak besar untuk jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis adalah proses memilih tindakan jangka pendek yang tujuannya untuk mendukung strategi jangka panjang. Keputusan ini biasanya diambil untuk mengatasi masalah atau kebutuhan yang sedang dihadapi, tetapi tetap harus dipikirkan dengan baik karena bisa berdampak besar ke masa depan perusahaan. Dalam konteks manajemen akuntansi, pengambilan keputusan taktis merujuk pada pemilihan tindakan jangka panjang yang didasarkan pada informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung efisiensi operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Tahapan dalam membuat keputusan. Yang pertama, menentukan masalah. Langkah awal adalah mengenali dan merumuskan masalah yang sedang dihadapi. Masalah harus dijabarkan secara spesifik agar proses pengambilan keputusan dapat lebih terarah dan fokus. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif. Setelah masalah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mencari dan menyusun beberapa solusi atau alternatif yang bisa dipertimbangkan. Semakin banyak alternatif yang relevan, semakin besar peluang untuk menemukan keputusan yang terbaik. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan alternatif yang paling layak. Dari semua alternatif yang ada, pilih beberapa yang paling memungkinkan untuk diterapkan, lalu identifikasi biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang bisa diperoleh dari masing-masing alternatif tersebut. Kemudian yang keempat, hitung total biaya relevan dan manfaat untuk setiap alternatif yang layak. Langkah ini melibatkan rinci terhadap biaya yang benar-benar relevan, serta manfaat yang bisa diukur dari setiap alternatif. Ini penting untuk mengetahui nilai ekonomi dari masing-masing pilihan. Kemudian yang kelima adalah menilai faktor kualitatif. Selain biaya, manfaat yang bisa dihitung perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor non-finansial, seperti dampak terhadap moral karyawan, reputasi perusahaan, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah ambil keputusan yang memberikan nilai lebih besar. Tahap terakhir adalah memilih alternatif yang memberikan manfaat paling besar dibandingkan dengan biasanya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai bagi organisasi. Nah, di slide berikut sebelumnya ada beberapa seringkali disebutkan terkait biaya relevan. Apa sih biaya relevan itu? Nah, biaya relevan adalah biaya masa depan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Biaya relevan antara satu alternatif dengan alternatif yang lain berbeda. Artinya, jika suatu biaya tetap sama walaupun kita memilih alternatif yang berbeda, maka biaya tersebut tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam keputusan. Biaya relevan membantu manajer fokus pada informasi yang benar-benar mempengaruhi hasil, seperti saat memilih vendor, menentukan harga produk, atau memutuskan untuk memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Biaya relevan versus biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda antar alternatif dan mempengaruhi keputusan. Sedangkan biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak berubah walau alternatifnya berbeda, sehingga tidak mempengaruhi keputusan. Ada beberapa pilihan yang dapat diambil perusahaan dalam mengambil keputusan taktis. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Yang kedua, keputusan meneruskan atau memberhentikan. Yang ketiga, keputusan pesanan khusus. Yang keempat, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Dan yang kelima, keputusan bauran produk. Yang pertama, kita akan membahas terkait membuat atau membeli. Kapan sih keputusan membuat atau membeli diambil? Nah, keputusan membuat diambil ketika biaya produksi yang dihindari lebih kecil dari harga beli produk ke supplier atau faktor kualitatif lebih menguntungkan. Sedangkan keputusan membeli diambil ketika biaya produksi yang dapat dihindari lebih besar dari harga beli produk ke supplier.
Nah, contoh soalnya sebagai berikut. PT Agrotech Nusantara saat ini memproduksi komponen Z yang digunakan dalam mesin pertanian model A. Tahun depan, PT Agrotech Nusantara tidak lagi memproduksi jenis mesin model A dan akan menggantinya dengan model B, sehingga komponen Z tidak akan digunakan lagi. Namun tahun ini PT Agrotech Nusantara tetap harus memproduksi 10.000 unit komponen Z untuk menyelesaikan produksi mesin model A. PT Agrotech Nusantara baru-baru ini mendapatkan penawaran dari pihak pemasok yang bersedia membuat komponen Z sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dengan harga 4,75 dolar per unit. Namun apabila penawaran tersebut diterima, perusahaan harus merekrut pegawai kontrak dengan gaji 8.500 dolar per tahun untuk mengelola pembelian tersebut. Tawaran ini terlihat menarik karena biaya produksi internal PT Agrotech Nusantara dengan metode forecasting selama ini adalah 8 per unit. Apakah PT Agrotech Nusantara sebaiknya membuat sendiri atau membeli komponen Z dari pemasok? Nah, secara sederhana, soal tadi bercerita tentang perusahaan yang memproduksi komponen traktor. Tapi tahun depan traktor tersebut tidak dapat diproduksi lagi. Tahun ini terakhir produksi, tapi tahun ini juga harus memproduksi komponen Z sebanyak 10.000 unit. 10.000 unit untuk traktor A tadi. Kemudian ada pemasok yang menawarkan komponen Z yang dibutuhkan untuk traktor A. Jadi apakah perusahaan akan membuat atau membeli komponen Z? Nah, untuk memproduksi komponen eh, sebanyak 10.000 unit, maka cost per unit dengan menggunakan forecasting sebagai berikut. Ini kita sudah melakukan pengelompokan yang di mana total cost ini didapatkan dari unit cost dikali dengan banyaknya unit. Contohnya 1,2 dikali 10.000 unit berarti 12.000 dan seterusnya. Kemudian untuk pengelompokan biaya alternatifnya antara membuat atau membeli juga sudah dijabarkan seperti di layar. Untuk membuat ada sewa peralatan, BBL, dan BTKL, dan biaya overhead. Sedangkan untuk membeli ada harga beli dan gaji karyawan magang. Jika membandingkan hasil dari alternatif antara membuat atau membeli, dapat disimpulkan bahwa eh, total pengeluaran yang kita keluarkan jika kita ingin membeli adalah sebanyak 56.000, sedangkan jika kita membuat hanya 50.000, otomatis perusahaan akan memilih alternatif tetap membuat daripada membeli ke pemasok. Kemudian yang kedua adalah meneruskan atau memberhentikan. Ini adalah jenis keputusan taktis yang diambil manajemen ketika ingin menentukan apakah suatu aktivitas produk, proyek, atau layanan masih layak diteruskan. Ciri-ciri keputusan ini yang pertama fokus pada jangka pendek hingga menengah, bukan strategi jangka panjang. Kemudian melibatkan pertimbangan antar biaya dan manfaat, dan seringkali dipicu karena adanya penurunan profitabilitas, perubahan permintaan pasar, atau biaya operasional yang meningkat. Contohnya, PT Coca-Cola memproduksi 3 jenis produk, yaitu Coca-Cola sendiri, Fanta, dan Sprite. Berikut adalah penjabaran dari biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap langsung, margin segmen, biaya tetap umum, dan laba rugi operasionalnya. Oleh karena proyeksi laporan kinerja spread menunjukkan margin yang negatif atau rugi, manajemen PT Coca-Cola mencoba untuk mengambil keputusan untuk berhenti memproduksi spread. Gaji dibayarkan sesuai dengan supervisi lini produk, biaya gaji supervisor, dan biaya iklan spread akan dieliminasi jika spread tidak lagi diproduksi. Nah, diminta, apakah Anda setuju dengan manajemen PT Coca-Cola untuk menghentikan produksi spread? Kemudian apa rekomendasi Anda jika kapasitas produksi digunakan untuk meningkatkan penjualan produk Fanta sebesar 20%? Kemudian apa rekomendasi Anda jika kapasitas spread disewakan ke pihak ketiga, dan apa faktor-faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan? Yang pertama dulu, menghentikan produksi spread dan membiarkan kapasitas produksi menganggur.
jika kita lihat pendapatan itu sebesar 150.000, biaya relevan termasuk di dalamnya biaya variabel tetap biaya tetap dan biaya tetap iklan dan biaya tetap gaji itu eh, kita dapat menghindari total biaya yang dapat dihindari adalah 145.000. Dengan ini margin segmennya sebesar 5.000. Kemudian ini sebagai buktinya kalau misalnya spread sebelum dihilangkan kita menghasilkan penjualan 1.450.000 dan setelah dihilangkan 1.300.000. Jika melihat dari sini menurut saya eh, eh, sebaiknya spread tidak dihilangkan ya, karena di sini ada margin segmennya sebesar 5.000. Nah, margin segmen ini akan yang akan menutupi biaya tetap langsung. Jadi kalau misalnya spread ini dihilangkan otomatis margin segmennya juga akan hilang. Nah, yang dimana kita bisa lihat di sini kalau laba operasionalnya awalnya 235.000, tapi jika dihilangkan maka laba yang dihasilkan adalah 230.000 karena margin margin segmennya sudah dihilangkan yakni sebesar 5.000. Lanjut ke yang kedua, menghentikan produksi spread dan meningkatkan penjualan Fanta dengan tambahan penjualan 20%. Otomatis pendapatan dikali dengan 20%, hasilnya 160.000. Kemudian biaya yang dapat dihindari, biaya variabelnya juga dikalikan dengan 20%, tambahan margin kontribusinya. Kemudian margin spread yang hilang 5.000 dan tambahan labanya sebanyak 59.000. Kemudian spread dihentikan produksinya dan kapasitas menganggur disewakan ke pihak ketiga sebesar 50.000. Pendapatan sewanya 50.000, margin spread yang hilang 5.000, tambahan laba 45.000. Lebih baik untuk menghentikan produksi spread dan menyewakan kapasitas menganggur ke pihak ketiga karena akan meningkatkan total laba operasional dari 235.000 menjadi 280.000. Didapatkan dari 235 ditambah 45.000. Nah, berikut perbandingan ketiga alternatif setelah penjabaran sebelumnya. Kalau kita berhenti memproduksi, kita menghasilkan laba sebesar 230. Nah, jika kita juga berhenti dan digunakan untuk menambah produksi Fanta, kita menghasilkan laba 294. Dan jika kita berhenti dan kapasitas disewakan ke pihak ketiga, kita akan menghasilkan laba sebanyak 280.000. Nah, jika dilihat dari perbandingan ketiga alternatif, otomatis perusahaan akan tetap memperhatikan Sprite dan kapasitas digunakan untuk menambah produk Fanta. Karena dilihat dari jumlah keuntungan yang dihasilkan, poin kedua ini lebih unggul di antara poin pertama dan poin ketiga. Namun untuk pertanyaan selanjutnya ada beberapa faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan. Seperti contohnya seperti yang pertama, jika memang spread diberhentikan, bagaimana nasib karyawannya? Apakah karyawan spread juga berpindah ke karyawan Fanta atau malah karyawan spread di PHK? Kemudian yang perlu dipertimbangkan yang kedua, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk mempertahankan spread seperti inovasi produk, mulai dari desain, rasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang spread harus diberhentikan, apakah itu berpengaruh ke produk Coca-Cola dan Fanta? Lalu apakah pengaruhnya itu positif dan negatif? Itu semua harus perlu diperhatikan oleh PT Coca-Cola sendiri. Nah, selanjutnya adalah pesanan khusus. Ini adalah jenis keputusan taktis di mana perusahaan harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak sebuah pesanan dengan syarat khusus. Tujuannya untuk memanfaatkan kapasitas produksi yang masih tersedia atau menghasilkan tambahan keuntungan jangka pendek. Nah, contoh soal pesanan khususnya sebagai berikut bisa diperhatikan dulu untuk pengelompokan biaya variabelnya dan biaya tetapnya. Kalau biaya variabelnya sendiri untuk total biaya didapatkan itu dari unit cost dikali dengan 16.000. Sementara untuk biaya tetap itu total biaya unit cost itu didapatkan dari uh, total biaya dibagi dengan 16.000. Nah, ada yang diminta di sini. Yang pertama rekomendasi, kemudian yang kedua faktor-faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan.
kita bisa lihat harga untuk pesanan khusus itu 1.500, total biaya variabel per unit 1.500, biaya komisi 20, biaya distribusi 30, adapun margin kontribusi per unit adalah 50. Lebih baik untuk menerima pesanan khusus karena akan menambah laba sebesar 50 per kilo atau 100.000. Berikut adalah buktinya. Nah, kalau misalnya kita hanya menerima pesanan biasa penjualan tak itu 32 juta. Tapi kalau kita menerima pesanan khusus itu akan bertambah 3 juta, otomatis totalnya yaitu 35 juta. Begitupun dengan biaya variabelnya, margin kontribusinya, kemudian laba bersih yang didapatkan. Kalau misalnya pesanan biasa laba bersih tak itu eh, sejumlah 6.448.000. Tetapi jika kita menerima pesanan khusus, otomatis kita akan memperoleh laba bersih juga 100.000. Nah, totalnya itu 6.548.000 yang akan kita peroleh jika kita menerima pesanan khusus tersebut. Kemudian faktor-faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan itu kalau dalam pesanan khusus itu ada kapasitas yang menganggur tidak. Kalau misalnya tidak ada ya otomatis akan menambah biaya tetap karena sudah melewati batas relevan. Kemudian apakah pelanggan reguler akan menerima harga yang sama dengan pelanggan pesanan khusus? Ya tentu tidak, karena kalau misalnya sama otomatis perusahaan kita yang akan rugi. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya pelanggan khusus tadi kita jadikan pesanan reguler supaya laba perusahaan semakin meningkat. Nah, selanjutnya adalah keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Keputusan ini diambil ketika suatu produk sudah bisa dijual dalam bentuk sekarang, tetapi juga punya potensi untuk diproses lebih lanjut agar nilai jualnya lebih tinggi. Nah, manajemen harus putuskan apakah lebih untung kalau kita langsung jual sekarang atau kita proses dulu berjual. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Ini ada harga jual produknya A senilai 50.000 dan biaya produksi produk A itu 30.000, harga jual produk B 70.000, biaya tambahan proses lanjut itu 25.000. PT Maju Jaya harus memutuskan apakah lebih menguntungkan menjual produk A langsung atau memproses lebih lanjut menjadi produk B. Keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut merupakan salah satu jenis keputusan taktis penting dalam akuntansi manajemen. Fokusnya adalah pada analisis biaya relevan dan manfaat tambahan. Perusahaan sebaiknya memilih opsi yang memberi keuntungan bersih lebih tinggi, bukan hanya yang terlihat menjanjikan dari segi harga jual. Yang selanjutnya adalah bauran produk. Keputusan bauran produk adalah keputusan taktis yang diambil untuk menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan ketika sumber daya terbatas, misalnya bahan baku, waktu mesin, atau tenaga kerja. Keputusan ini bertujuan untuk memaksimalkan laba total perusahaan dengan memilih produk mana yang paling efisien menghasilkan keuntungan dalam keterbatasan yang ada. Oke. Di sini ada studi kasus terkait keputusan bauran produk di PT Sentosa Makmur yang dimana dia menjual 3 jenis produk yakni alfa, beta, dan gamma. Perusahaan menghadapi keterbatasan kapasitas produksi karena jumlah jam mesin yang tersedia hanya 60 jam per bulan. Berikut data per unit dari masing-masing produk. Alfa itu harga jualnya 100.000, biaya variabel 60.000, kontribusinya 40.000, dan jam mesinnya 2 jam. Beta 100, harga jual 120.000, biaya variabel 70.000, kontribusi 50.000, dan jam mesin 3 jam. Untuk gamma 150.000 untuk harga jual, biaya variabel 90.000, kontribusi 60.000, dan jam mesin 4 jam. Pertanyaannya, manakah produk yang paling menguntungkan per jam mesin
Jika kapasitas jam mesin terbatas, bagaimana komposisi bauran produk seharusnya disusun agar total laba maksimum dan berapa total kontribusi maksimum yang bisa diperoleh dari kapasitas mesin 60 jam, 60.000 jam. Yang pertama itu kita hitung kontribusi per jam mesinnya. Untuk alfa itu kontribusi per jamnya 20.000, beta 16.667 dan gamma 15.000. Otomatis urutan profitabilitas per jam mesin itu alfa nomor 1, kemudian beta, dan yang ketiga adalah gamma. Untuk strategi bauran produk, kita prioritaskan alokasi jam mesin berdasarkan kontribusi per jam tertinggi, yakni alfa dengan maksimum unit 60.000 dibagi 2, hasilnya 30.000 per unit. Gunakan semua jam untuk alfa karena paling menguntungkan. Namun misalkan permintaan maksimal per bulan seperti berikut. Nah, alfa 20.000 unit, beta 15.000 unit, dan gamma tak terbatas. Maka langkah yang harus kita ambil adalah menggunakan langkah alokasi, di mana alfa sendiri 20.000 dikalikan dengan 2 jam, hasilnya 40.000 jam. Kemudian sisa jam yang tadi, yakni 60.000 jam, dikalikan dikurang 40.000, maka hasilnya adalah 20.000 jam. Sedangkan untuk beta, kita pakainya 15.000 dikali 3 jam, sesuai jam mesin per unitnya, sama dengan 40.000 jam. Tidak cukup dan hanya bisa 6.667 unit karena 20.000 jam dibagi 3. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghitung total kontribusi, di mana alfa 20.000 dikali dengan 40.000 itu hasilnya 800 juta, kemudian beta 333.350.000, dan total kontribusi maksimumnya adalah 1.133.350.000. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah produk yang paling menguntungkan tentu alfa. Kemudian untuk memaksimalkan laba, PT Sentosa makmur sebaiknya memproduksi alfa sebanyak mungkin sesuai permintaan. Lalu setelahnya berlanjut ke beta, dan jika ada sisa kapasitas yang masih tersisa maka bisa dilanjutkan ke gamma. Kemudian untuk berapa total kontribusi maksimum yang bisa diperoleh dari kapasitas mesin 60.000 jam, ya sebanyak 1,13 miliar sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Baik, sebagai penutup mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang dibahas sebelumnya pada video ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa keputusan taktis merupakan bagian penting dalam manajemen akuntansi yang berfokus pada pemilihan alternatif terbaik dalam jangka waktu pendek, namun sangat berpengaruh dalam jangka waktu yang panjang terhadap bisnis kita. Keputusan ini hanya mempertimbangkan informasi yang relevan saja, seperti biaya dan manfaat yang akan berubah berdasarkan pilihan yang diambil. Dengan memahami berbagai bentuk keputusan taktis, seperti keputusan meneruskan atau memberhentikan, menerima pesanan khusus, keputusan keputusan menjual atau memproses, kemudian keputusan membeli atau membuat sendiri, hingga menentukan bauran produk, semuanya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh perusahaan sendiri, yang dimana perusahaan dapat lebih cermat dan strategis dalam merespon keterbatasan sumber daya yang ada dan peluang yang ada. Intinya, keputusan taktis membantu perusahaan untuk tetap efisien dan menghasilkan keuntungan optimal dengan dasar analisis yang tepat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.